Oke, nah di sini kita akan membahas PTS kita kemarin. Juga kita soal nomor 1 dulu nih. Soal nomor 1, perhatikan angka negatif 9. Ini ada tulisan, udah langsung ke jawaban ya. Ada tanda ini, terus ada angka, dibacanya apa? A kecil 9, B kurang 9, C negatif 9, D setrik 9. Apa jawabannya? C. Negatif 9. Semuanya nama C ya jawabannya. Oke. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 di sini kita klik aja. Nah, memang benar jawabannya C. Lanjut, nomor 2. Lawan dari bilangan 15 adalah apa? Minus 15. Min 15. Ya, betul. Ada yang salah nggak kemarin ya? Salah. Di sini yang salah kemarin dari salah. Ada 1 kemarin. Yang keliru kayaknya ya. 1 dia yang kemarin. Oke, benar. Jawabannya adalah D, negatif 15. Oke, lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, perhatikan angka-angka berikut. Negatif 23, 32, negatif 33, 49, 39, negatif 49. Kalau kita urutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil, kira-kira dari urutan yang mana ya? Angka yang mana? Min 49. 39, 39, 32, minus 23, minus 33, minus 49. C. Oke. D. Ada yang C, ada yang D. Ingat, dia urutan dari yang terbesar. Berarti urutan terbesar adalah yang paling besar angkanya 49. Oke, 49. Selanjutnya itu angka terbesarnya lagi adalah 39. Oke, betul. Terus selanjutnya 32. Lanjut lagi negatif 23, terus negatif 33, dan terakhir negatif 49. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Nah, yang nomor 3 kemarin ada beberapa juga yang keliru. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang yang keliru menjawab soal nomor 3 ini. Oke, selanjutnya. Pindah posisi itu kan? Pindah posisi. Biar tak putus-putus. Oke, lanjut ya. Sampai di sini, sampai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bisa dipahami, Salih dan Salihah? Bisa, Bun. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, tadi kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekarang, ini yang terkecil ke yang terbesar. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Kira-kira urutan yang tepatnya berapa ya kalau soalnya negatif 25, 13, negatif 11, 15, sama 12. Berarti kalau yang terkecilnya dari angka berapa ya? Kita tuliskan. Minus 25. Minus 25. Terus berapa lagi? Minus 11. 11. Minus 11. Terus? 15. Oke. Jadi minus 25, minus 11, terus dia 12, 13, sama 15. Berarti jawabannya adalah A, B, C, atau D? B. Benar, B jawabannya. Nah, kemarin di kelas Darussalam juga ada yang keliru juga dalam menjawab soal nomor 4 ini. Ada beberapa anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak yang keliru dalam menjawab dari urutan terkecil ke yang terbesarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 5.
Nomor 5. Coba dibaca Dava. Coba Dava. Dibaca Dava. Perhatikan angka berikut min 45 dan minus 25. Bilangan yang nilainya lebih besar oleh angka Yang mana? Dia negatif 45 dan negatif 25. Bilangan yang nilainya lebih besar. Ditunjukkan yang mana? Ditunjukkan oleh yang mana? negatif 45. Negatif 45. Ada yang berbeda jawabannya? Negatif 25. Iya, yang tepatnya Dava adalah negatif 25. Karena dia yang ditanya adalah yang terbesarnya Dava. Nah, nomor 5 berarti jawabannya D ya. Nomor 5 ini juga ada yang keliru. Ada beberapa anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak yang keliru. Jadi yang tepatnya adalah yang D ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 dan nomor 5, ada yang ingin ditanyakan, Soli dan Soliha? Bisa? Nah, Dava bisa dipahami, Dava? Lanjut ya. Yang lainnya bisa dipahami, nah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Nah, perhatikan dua angka berikut antara 17 dengan negatif 71. Tanda pembanding yang tepat untuk membandingkan kedua angka tersebut adalah yang mana tanda yang kita gunakan? Antara Lebih besar. A, B, C, atau D? D. B. Oke, B, betul. Jawabannya adalah B. Nomor 6 ini juga ada yang keliru. Ada beberapa anak yang keliru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga yang keliru dalam menjawab soal nomor 6. Jadi yang tepatnya itu adalah jawabannya B ya. Itu lebih besar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Nomor 7. Tadi adalah B. Nomor 7 coba dibaca oleh Abid Fatir Al-Azhar. Seorang penyelam berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Jika dituliskan bilangan bulatnya yang tepat adalah M. Oke. Nah, di sini ada soal yang telah dibacakan oleh Abid Fatir Al-Azhar. Seorang penyelam berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Berarti tanda yang kita gunakan positif atau negatif? negatif. Negatif. Ya, kalau di bawah permukaan laut itu negatif 20. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Yang A, yang benarnya. Nomor 7 ini cuma 3 yang salah menjawab kemarin. Ada 3 anak yang salah jawab kemarin. Oke. Jadi intinya ngerjain soal-soalnya itu jangan terburu-buru ya, Solid dan Solihah. Bunda yakin anak-anak Bunda ini bisa semua. Tapi karena kalau kita terburu-buru, jadinya ngeblank ininya pikiran kita ya, nggak fokus jadinya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal nomor 8 coba dibaca oleh Raffi. Raffi, silakan dibaca soal nomor 8, Raffi. Hasil penjumlahan dari 6 tambah negatif 8 adalah. Oke, kalau Raffi kemarin jawabannya apa itu? Hasil penjumlahan dari 6 ditambah negatif 8. Bun. Oke, ada yang berbeda. Kemarin jawaban Raffi ini 1 dengan nomor 8. Oke. Dapat D, Bun. Dapat D. Ada lagi yang berbeda? D. Oke, D. Nah, Raffi dan yang lainnya ini
Jawaban yang tepatnya adalah D. Dari mana Bunda dapat D? Coba kita misalnya gunakan, kita kembali lagi ke garis bilangan misalnya ya. Garis bilangan aja deh biar lebih paham. Nah, misalnya kita sudah mengetahui titik tengahnya adalah 0, sedangkan yang di sini adalah 6. 6 ya. Urutannya sampai 6. 2, 3, 4, 5. Nah, oke, ini sampai 6. Terus dia mundur lagi. Kalau negatif tandanya mundur ya, masih ingat ya. Negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita tadi sudah melangkah ke arah kanan sebanyak 6 langkah. 3, 4, 5, 6. Nah, sampailah yang soal ini 6. Lalu dia ditambah negatif 8. Kalau negatif 8 berarti dia maju ke kanan lagi atau dia ke kiri berbalik arah? Kiri. Nah, ke kiri ya, berbalik arah. Berarti kita mundur lagi sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 2. Nah, bisa dipahami, Raffi? Raffi bisa? Bisa, Bun. Oke, tapi jangan keliru lagi ya. Oke. Nah, yang soal nomor 8. Bun. Kenapa? Nah, di soal nomor 8 ini ada beberapa yang keliru kemarin. Ada 5 anak-anak Bunda yang keliru dalam menjawab soal nomor 8 ini. Oke, lanjut ke nomor 9. Coba dibaca oleh Salma. Ini cepat-cepatan siapa yang jualan. Salma, kedengaran suara Bunda? Hasil penjumlahan dari min 7 ditambah min 3 adalah Berapa Salma jawabannya kemarin? Masih ingat nggak? Nilainya udah ada yang 100. lupa, Bun. Lupa. Yaudah, kalau gitu Salma coba pilih deh di antara 4 pilihan ini. Yang mana yang menurut Salma jawabannya yang tepat? Negatif 7 ditambah negatif 3. Kalau dari jawaban Salma kemarin benar jawaban Salma. Kan cuma Pak, kan udah bisa baca semua kan? Negatif 7 ditambah negatif 3. Oke, good job. Betul. Betul sekali Salma jawabannya. Yang lain? Ada yang berbeda jawabannya? Enggak. Ya. Jawabannya tepat sekali. Kalau dia tanda negatif, terus dijumlahkan dengan negatif lagi, berarti bertambah dia. Negatifnya bertambah. 7, negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Jadi jawabannya adalah C, negatif 10. Sampai di sini. Sampai ke soal nomor 9. Ada yang ingin ditanyakan, Soli dan Solihah? Bisa? Nih, Bunda tanya untuk Prawira sudah bergabung belum ya, Prawira? Belum ya, masih belum ya? Oke, Raffi bisa dipahami, Raffi? Iya ya. Kalau yang nomor 9 ini cuma satu, Nak. Cuma satu yang ini. Yang tadi nomor 8 yang clear. Oke, Barakallah berarti sudah bisa semua ya. Untuk soal nomor 9 ini. Kita lanjutkan soal nomor 10. Kita pembahasan soal nomor 10. Bapak kirimkan linknya. Mudah ya. Nomor 10 ini coba diperhatikan, coba dibaca oleh Syakira. Ya, Bunda. Ya, coba dibaca nomor 10, Nak. Dua bilangan berikut yang jumlahnya 8 adalah Kira-kira berapa ya? Berapa kira? Jawaban saya C. Oke, jawabannya C. Ada lagi yang ada yang lain? Kalau kira C, benar nggak ya? Ada yang berbeda jawabannya? Enggak, C, Bun. Ya. Oke, betul sekali.
Benar, jawabannya C. Jadi negatif 5 ditambah dengan 13 itu adalah 8. Coba misalnya Bunda tanya negatif 3 dengan negatif 5. Berapa Pak Yat? Biar nanti pelajaran kedua bisa lagi belajar. Berapa Pak Yat? Kira-kira Pak Yat? Negatif 3 ditambah dengan negatif 5. Negatif 8, Bun. Oke, negatif 8. Berarti kurang tepat ini, betul. Yang B, coba Aisyarifah. Aisyarifah berapa penjumlahan dari 2 ditambah negatif 10? Negatif 8. Oke, negatif 8 juga. Kalau yang D itu berapa hasilnya A-nya? 3 ditambah negatif 15. Berapa jawabannya? Hasilnya? 3 ditambah negatif 15. Berarti negatif berapa? Iya, ini pakai laptop masalah punya gunting gimana dengan ini. Oke, coba hanya mungkin apa terputus ya para bunda ya. Coba Nimas. Kira-kira Nimas berapa Nimas ya? 3 ditambah negatif 15 Nimas. Minus 12. Oke, minus 12 atau negatif 12. Jadi betul sekali jawabannya adalah C. Karena yang di soal itu yang ditanya yang jumlahnya 8 ya. Hasil yang jumlahnya 8 itu negatif 5 dan 13. Nah, mudah kan? Kalau kita pelan-pelan saja ngerjainnya. Oke, soal nomor 10 ini ada tuh 8 yang keliru dalam menjawabnya kemarin saat ujian. Oke, untuk soal nomor 10 bisa dipahami Soli dan Solihah semuanya? Bisa? Rifki, Bunda pindahkan ke Bunda Setri ya Rifki ya. Kok coba lihat di sini. Coba lihat di sini enggak ada nih. Kira-kira nih. Enggak ada kok ini enggak ada. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11. Coba. Rizky tinggal diklik join aja ya nak ya. Sudah Bunda bantu tadi. Nurha. Ada Nurhanya? Coba. Nggak terhubung. Ini enggak ada nih. Lalu gunakan kode Naura Ramadhani aja deh ya. Naura. Putri Ramadhani. Ya nak, soal nomor 11. Hasil dari operasi hitungan campuran 150 ditambah 100 dibagi minus negatif 2 adalah? Kira-kira menurut Naura Putri Ramadhani jawabannya apa ya? Masih ingat nggak? Pelan-pelan aja, kemana itu? Enggak ada di sini. Ini penunggu. Nah, lupa ya udah kita kerjain sama-sama semuanya. Ada yang masih ingat jawabannya apa? Nomor 11 itu? Dafa katanya 150. Oke, kita tampung dulu itu jawaban Dafa. Kalau Kira nomor berapa Kira? Belum ada siswa B. yang masuk. Enggak ada. Berapa? B, Bun. Oke, B. Sip. Coba kita cari kebenarannya ya kalau begitu. Jawaban yang benarnya kita di sini. Di sini kita ada operasi penjumlahan sama pembagian. Oke, kalau pembagian kita dahulukan terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita jumlahkan yang pembagian dulu. 100 dibagi negatif 2. Kalau dia positif dibagi negatif, berarti hasilnya akan negatif. Oke, 100 dibagi 2 berapa Soli dan Solihah? Negatif 50. Negatif 50. Oke, sekarang di depannya sudah menunggu 150 ditambah
dengan negatif 50. Yang kita jumlahkan saja. Berapa kira-kira? Kita ada uangnya 150, analoginya ya, kita permisalkan. Terus kita bayarkan atau kita kasihkan uangnya 50 kepada adik kita misalnya. Masih uang kita berapa? 150 ditambah negatif 60. Jadinya 100. 100. Oke, positif ya 100. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah B, 100. Nah, saya kemarin nomor 11 ini ada 4 anak yang keliru. Nah, Dava bisa dipahami, Dava? Bisa, Bun. Bisa, oke, Dava bisa. Rafif, bisa dipahami, Rafif? Rafif? Mana ya Rafif ya? Prawira ada, Prawira? Ya, Prawira nggak bergabung ya masih. Raffi bisa dipahami Raffi nomor 11 Raffi? Ya, Bun. Oke, jangan sampai keliru lagi ya nak ya. Jadi pelan-pelan saja. Nah, untuk yang lainnya bisa dipahami Soli dan Solihah sampai nomor 10 dan 11-nya? Bisa? Bisa. Barakallah nak. Oke, Bunda hapus dulu ini ya. Tulisannya sudah terekam tadi. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 di sini coba bantu Bunda baca oleh Nurha. Yuk, Nurha, nomor 12 Nurha. Seekor ikan berenang teman di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tersebut di bawah jumlah kedalaman yang harus Oke, barakallah Nurha. Kayaknya sinyalnya ini ya. Nggak stabil ya, Nak ya. Oke. Jadi di sini seekor ikan berenang di kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Oke, misalnya sini ada ikan nih. Ada ikan. Ada ikan. Jangan ada yang top up ya. Jangan ada yang Oke, di kedalaman di bawah laut berarti positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif 4 ya, negatif 4 meter. Lalu ternyata di sana ada umpan, misalnya ada pancing. Ada pancing. Nah, ini anggap aja talinya. Talinya di situ di kedalaman dia 11 meter. Negatif atau ini positif kalau di bawah permukaan laut? Nah, negatif 11. Jadi analoginya di sini ini anggap aja umpannya ya. Nah, ikan ini harus menuju ke umpannya yang ini dari kedalaman awalnya negatif 4. Lalu dia menuju ke kedalaman negatif 11. Berarti otomatis dia ditambah ya. Negatif 4 ditambah dengan negatif 11. Berapa jawabannya? Negatif 15. Iya, tinggal dijumlahkan saja. Negatif 4 itu negatif 11. Jadi jawabannya adalah negatif 15. Jadi jawabannya yang A ya. Yang lebih tepatnya. Nah, ini banyak juga kemarin tuh yang keliru di situ. Keliru. Oke. Atau ada yang berbeda lagi cara jawabnya? Bisa dipahami Soli dan Solihah? Bisa ya? Oke, karena dia operasinya penjumlahan di situ. Jumlah kedalaman. Nah, lanjut ke soal nomor 13. Coba soal nomor 13 dibacakan oleh Azam Syamil. Mana Azam Syamil?
Ada Azam Syamil? Ya. Oke, Zam. Silakan Zam dibaca soal nomor 13. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak melaju 8 langkah. Kemudian dia mundur 12 langkah. Dan terakhir maju lagi 6 langkah. Posisi terakhir anak yang sedang melakukan permainan tersebut adalah di angka. Kalau menurut Azam Syamil, berapa jawabannya, Zam? Nanti terakhir akan Bapak lihat siapa yang Masih ingat nggak jawabannya kemarin? ada satu jawaban yang nggak dapat poin. Dua. Oke, Azam Syamil. Wah, disusul. Iya, jawaban Azam Syamil. Iya. Oke, lanjut. Ada yang jawabannya berbeda? Atau sama semua? Disusul. Kita cari dulu ya. Apakah Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8. Berarti tandanya positif atau negatif ya? 8 itu? Oke, positif. Lanjut. Ditambah dia. Kemudian dia mundur sebanyak 12 langkah. Berarti berapa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke, negatif 12. Lalu, dan terakhir, dia maju lagi 6 langkah. Positif atau negatif? Positif. Nah, positif 6. Tinggal kita jumlahkan saja. Karena di sini tidak ada aturan yang nggak ada nggak ada perkalian sama pembagian. Jadi kita kerjakan urut yang dari yang paling kiri ya. Oke, lanjut. 8 dikurang 12. Hasilnya berapa antara ini sama ini? Negatif? Negatif berapa? 4 itu. Iya, 4. Ditambah dengan 6. Tinggal kita jumlahin aja. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6. Berapa hasilnya? Negatif 2. Pakai negatif atau positif? Positif. Iya, betul. Hasilnya adalah 2. Nah, sampai di sini soal nomor 13 bisa dipahami nggak? Soli dan Solisa? Bisa ya? Ada yang masih keliru? Wah, nih yang dapat poin lebih. Dia masih keliru. Kemarin saat ujiannya ada yang keliru menjawabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak yang keliru dalam menjawab yang ini. Oh, Hafiz ya. Oke. Nih, Hafiz mau udah pindah. Bapak klasemennya ya. Karena Yang Agifari betul semua. 15. Raisa ada salah satu. Oke, lanjut ya. Soal nomor 14. Coba dibaca oleh Fauzan. Soal nomor 14, Fauzan. Itu tuh ya itu Fauzan ada dua jawaban. Raisa cuma klik 1, buatin aja jadi salah. Diklik juga buat Zaitun juga. Coba ke Rafif. Rafifnya ada Rafif. Iya. Rasha. Fauzan lagi di mana ya sama Rafif? Ismail ada? Ismail? Oke, Ismail. Coba Ismail dibaca soal nomor 14, nak. Hasil dari 1.500 bagi 100 adalah. Kemarin masih ingat nggak Ismail jawabannya? Tidak, ya sudah. Menurut Ismail, coba dicari dulu jawabannya Ismail. Berapa lah? Kalau dari jawaban ini Ismail jawabannya tepat, benar jawabannya. Ada yang masih ingat jawaban dari nomor 14 ini? Pak Ibu. Jawabannya 3, Bun. Oke, dia. Ya, ada yang lain atau ada jawaban yang berbeda? Kita tampung dulu ya, nanti kita cari jalannya sama-sama.
Oke, tadi ada yang jawab 3 ya. Oke, kita sekarang buktikan penjumlahannya atau hasil dari mencari 4.500 dibagi 100 dikali 15. Nah, di sini ada syaratnya. Masih ingatkah aturan dalam mengerjakan operasi hitung campuran? Kalau dia ada tanda kurung berarti harus kita apakan? Kerjakan. Kerjakan terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu terlebih dahulu 4.500-nya. Dibagi 100 dikali 15. Berapa 100 dikali 15? 1.500. Nah, kalau kuncinya ya biar mudah, ini kan ada 15 dikalikan dengan 100. Nolnya ada 2 ya. Berarti tinggal kita tambahkan di samping kanannya di sini. Jadi dapatnya 1.500. Nah, 4.500 dibagi dengan 1.500. Hasilnya adalah 3 ya. Dari mana Bunda 3? Dari pembagian 4.500 dibagi 1.500. Nah, karena dia nolnya sama-sama ada 2 semua, bisa kita mudahkan dengan sama-sama kita coret. Jadi memudahkan kita untuk pembagiannya. 45, kalau kita coret 2 nolnya ada 2, berarti satunya kita coret juga 2 juga nolnya. 45 dibagi 15, berarti 15 kali berapa hasilnya 45? Berapa? Kali 3. Oke. 13 kali 5, 3 dikali 15 adalah 45. Di sini ada yang hafal semua perkalian atau ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal perkalian? Nah, kita buktikan di sini ya. 15 dikali 3. Benar nggak? 3 dikali 5 itu 15. 5 ditulis, 1 disimpan. 3 dikali 1, 3 tambah 1, 4. Nah, betul. Jadi jawaban yang tepat adalah 3. D. Nah, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan, Soli dan Solihah? Ini kali dikit juga yang keliru kemarin. Ada 1, 2, 3 anak yang keliru. Fahri, bisa dipahami Fahri? Nah, oke. Rafif, bisa dipahami Rafif? Kayak Arif nih jawabannya berbuat dosa. Insyaallah, Bun. Oke. Raffi, bisa dipahami Raffi? Sabun. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya ke soal nomor 15. Oh, Rizan Afik baru bergabung ya? Rizan Afik? Iya. Ini jawabannya. Bunda isi kehadirannya dulu. Allah akan masukkan orang ke dalam surga dan neraka. Kenapa Rizan Afik telat, Nak? Ini jawabannya. Oh, boleh. Mana botolnya? Jawabannya betul ya. Tanya dulu sama Bunda Dinanya ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 15. Coba dibaca oleh tadi sama Bunda. Naura Nazifatun Nisa. Apa dia jawab memberi? Siapa yang memberi? Ya, dibaca soal nomor 15. Nisa. Ada 3 orang. Nah, ini lagi nih. Ibu Maria mempunyai 30 kotak donat. Setiap kotak berisi 12 donat. Donat-donat tersebut akan dibagikan kepada 90 anak. Setiap anak menerima donat sama banyak. Banyak donat yang diterima anak adalah. Oke. Di sini tadi Ibu Maryam yang terima kasih nih saya.
Ibu Maria mempunyai 30 kotak donat. Jadi 30 kotak donat di sini. 30 kotak. Nah, jadi setiap kotaknya itu berisi 12. Berarti dia kita apakan dengan 14 ini? Dikali, ditambah, Dikali. ya, dikali 12. Karena masing-masing kotaknya itu berisi 12 isinya. Lalu donat-donat tersebut akan dibagikan dengan siapa nih? Kepada 90 anak. Jadi 90 anak. Berapakah donat yang akan diterima sama banyak oleh masing-masing anak itu? Oke, 30 dikali 12. Biar mudah, 12 dikali 3. Nanti nolnya kita tinggal tuliskan aja. Berapa 12 kali 3? 36. 2 kali 3 berapa? 6. 3 dikali 1? 3. Oke, nolnya kita susulkan. Jadi 360. 360 dibagi dengan 90. 90. Karena dia ada angka nolnya semua ya. Kita coret aja memudahkan kita untuk pembagian. Nah, jadi hasilnya 36 dibagi 9. Berapa 36 dibagi 9? Perkalian 9 deh. 9 kali berapa hasilnya 36? Kali 4. Oke, jadi jawaban yang tepat setiap anaknya memperoleh donat yang diterimanya adalah 4 donat. Jadi jawabannya adalah A. 4. Nah, nomor 15. Kemarin saat ujian juga ada 4 yang keliru dalam memilih jawabannya. Lanjut nih. Kita tanya dulu ya. Fahri, bisa dipahami Fahri? Soal nomor 15 Fahri. Fahri? Fahri ada? Fahri? Atau keluar ya Fahri? Dafa, bisa dipahami Dafa? Bisa, Bun. Oke, Raffi, bisa dipahami Raffi? Ya oke, sorry dulu kita hari ini ya. Raffi sama Fahri bisa dipahami nak untuk soal nomor 15? Kita udah selesai ya. Bisa ya? Ya jadi pelan-pelan saja ngerjain soalnya. Ya soal nomor 16 coba dibacakan oleh Fahri. Coba Fahri dibaca Fahri nomor 16 Fahri. Siapa? Nomor 16. Ada PTM enggak? Mandat. Bentuk pecahan. Yang mau ikut silakan. Adalah Anjing enggak iya. Yang enggak. Oke, iya. Yang enggak sehat ya. Oh, sinyalnya Fahri lagi nih ya. Nggak stabil ya. Bentuk pecahan sederhana dari 0,75. 0,75. Oke, berarti kalau kita rubah dulu dalam bentuk pecahan sederhana, berarti berapa angka pembilang sama penyebutnya? Di buku itu ada 4. 76 per 100. Ya, per 100. Karena di pilihan jawabannya tidak ada 76 per 100, berarti sama-sama kita sederhanakan. 76-nya kita bagi berapa? 4. Bagi 4. Kalau sama-sama dibagi 4, berarti 76 dibagi 4 berapa hasilnya, Nak? 19. 19. Oke. 100 dibagi 4 berapa? 25. 25. Jadi jawabannya apa, Nak? A, B, C, atau D? A. Ya. Nah, betul. Jawabannya adalah A. Nomor 16 ini ada 4 juga yang keliru kemarin. Oke, lanjut ya.
Nomor 16 ini Bunda tanya dulu deh. Untuk Nur Azam, apakah sudah bergabung Nur Azam? Silakan nyaut ya. Silakan nyaut. Anggi. Belum ya? Anggi. Oke, Nur Azam belum masuk. Dava, bisa dipahami Dava? Bisa, Bun. Oke, bisa. Nanti lagi teliti lagi Dava ya. Selanjutnya Ismail, bisa dipahami Ismail? Pengerjaan nomor 16-nya? Yang bedain itu. Bisa, Bun. Oke, Raffi? Gimana Raffi? Bisa dipahami Raffi? Bisa, Bun. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang lainnya juga, alhamdulillah saat pengerjaan kemarin sudah bisa juga. Lanjut ke soal nomor 17. Nah, nomor 17 di sini coba dibantu baca oleh siapa dulu ke bagian tadi ya? Oke, lanjut Jihan. Aisyarifah sudah belum ya tadi? Saira. Naya. Atifa, coba Atifa. Naya. Coba dibaca soal nomor 17. Faris. Ada pecahan desimal berikut 7,2 dibagi 8,25 4,64 5,48 7,14 dan pecahan dari 2 adalah. Nah, masih ingat Kak Atifa jawabannya kemarin nomor 17 itu urutan terbesarnya. C pun saya C. Oke. Benar yang lainnya jawabannya yang C? Ya Bun, C. Sama semua? Oke, betul. Jadi jawabannya dari urutan yang paling besar itu adalah 8,25 dilanjutkan dengan 7,2. Selanjutnya adalah 7,14. Selanjutnya itu 5,64 dan terakhir adalah 5,48. Jadi jawabannya adalah C. Betul. Nomor 17 ini masih ada juga yang keliru kemarin saat kerjainnya. Fahri, bisa dipahami Fahri? Bisa, Bun. Oke, jangan sampai keliru lagi ya. Siapa lagi nih? Nur Azam belum tergabung. Farid Al-Saki, apakah sudah bergabung sekarang? Ada Farid Al-Saki? Atau belum bergabung? Nurha, bisa dipahami Nurha? Nurha, Dava? Iya, Bun. Bisa dipahami Dava? Bisa. Ya, jangan sampai keliru lagi ya Dava ya. Ismail? Iya, Bun. Ismail ada? Ada. Oke, jangan sampai keliru lagi ya Ismail ya. Ya, Bun. Oke, Raffi, Salma, sama Sofin bisa dipahami nak? Bisa, Bun. Bisa ya, jangan sampai keliru lagi ya. Oke, kita lanjutkan di sini 75% dikurang 0,25 ditambah 214. Nah, kalau 7% di sini 75%. Itu sama halnya berarti kalau bentuk pecahannya 75/100 ya. Nah, sama-sama kita bagi berapa? Kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi? Oke. 25. Oke, 25. 75 dibagi 25 adalah hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya adalah berapa? 4. Oke, dikurang dengan 0,25. Kalau kita jadikan pecahan biasa berarti 25/100 ya, benar?
25 per 100? Betul. Kita kecilkan dulu sama-sama dibagi 25 juga. 25 dibagi 25 berapa? 1. Oke. 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti dikurang 1 per 4. Ditambah, ini ada pecahan campuran. Kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Kira-kira berapa itu? 2, 1 per 4. Jadi pecahan biasa jadinya berapa? 2 kali 4 tambah 1. 2 dikali 4, 8. Tambah 1 jadinya 9. 9 per 4. Tinggal kita jumlahkan saja. Dikurang. Nih, tinggal jumlahkan saja di sini. 3 dikurang 1. Karena kan penyebutnya sama nih, 4 semua. Jadi langsung kita cari saja hasilnya. 3 dikurang 1 ditambah 9. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2 ditambah 9? 11. Jadi 11 per penyebutnya sama-sama. Berarti 4. 11 per 4. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, bisa. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19. Di sini Robi memiliki 2 potong tali atau sama panjangnya. 1 per 2 meter dan 0,7 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan buku. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1 per 4, jumlah panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan buku tersebut adalah titik-titik. Nah, sama-sama dia di sini ada 2 semua ya, 2 potong tali. Masing-masingnya itu ada panjangnya, ada yang 2,5 meter, 0,75 meter. Nah, kira-kira hasilnya kemarin berapa ya? Ada yang masih ingat? 2 dikali 1 per 2. Kita jadiin pecahan biasa dulu, coba. Berapa jadinya? Berapa hasilnya? 5 per 2. Oke, 5 per 2. Nah, terus di situ ada 2 potong tali 0,75 juga. Kedua tali tersebut digunakan. Diapakan dulu kira-kira dari soal ini? Robi memiliki 2 potong tali tadi sepanjang 2,5 meter dan 0,75. Boleh? Siapa yang mau mengerjakan? Ayo, jangan takut. Kemarin, coba nyimas, coba nyim. Coba nyim. Dikerjain di sini aja nyim. Ya, nyim. Ada nggak tanda pena di sana? Di layar. Klik aja itu. Kata Abid Fatir Al-Azam bisa membantu Bit. Bisa pun, tapi jalan saya beda. Oh, nggak apa-apa. Coba jalan Abid gimana? Banyak jalan menuju Roma, jadi banyak cara ya nanti. Oke, coba Abid. Sementara Nyimas lagi nyiapin. Dengan cara Nyimas. Oke. Bisa. Ya. Bun, kita selesai ya. jam berapa, Bun? 8.55. Sebentar ya. Kita selesai dulu ini ya. Sampai nomor 20 aja. Oke, betul ya. 5 per 2 juga sama seperti 2,5. Oke.
Iya, 0,75 betul. Dikurang ya. Tanpa ditambahkan. Dikurang ada tambah. Oke. Dua, Bun. Oke, betul jawabannya? Yang lainnya? Aisyah Rifa, gimana? Sama jawabannya? Nomor 19 kan, Bunda? Iya, nomor 19. Betul, nomor 19. Iya, Bunda. Oke, betul ya. Jawabannya adalah C. Benar. Oke, Nimas juga sama jawabannya 2 nih, Mas. Sama, Nimas? Oke, sama. Oke, lanjut ya. Terakhir, nomor 20. Nomor 20. Sebentar ya. Nomor 20. Harga sewa arena bermain. Ini setiap anak ya, satu orang anaknya itu 25.000 per orang. Jika Adi bersama adiknya itu bermain dengan ini per jam ya, 25.000 itu. Berapakah tarif yang akan dibayar oleh Andi dan adiknya? Berapa hasilnya kira-kira? Ke 100 ya? Iya, 25.000. 25.000 per jam. Nah, karena si Adi sama si adiknya bermain, itu jadinya berdua ya, dikali 2, 50.000. Nah, 50.000. Lalu, ini 50.000 ini berdua untuk selama 1 jam aja. Ditanyanya di sana selama 2 jam. Berarti dikali aja, dikali 2 lagi, 2 jam. Dapatlah hasilnya 100.000. Jadi jawabannya C. Oke, barakallah, sholih dan sholihah. Jadi C jawabannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi, sholih dan sholihah? Enggak. Oke. Jadi kuncinya dalam mengerjakan soal matematika tadi, jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja, waktunya masih panjang. Kayak kemarin kan dikasih waktu 2 jam nih. Memang dimaksimalkan, berarti untuk ngerjain soal-soalnya. Bunda harap nanti ke depannya bisa lebih baik dari sebelumnya ya, sholih dan sholihah ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, barakallah sholih dan sholihah untuk kelas Darussalam. Lanjut Zoom lagi atau video pembelajaran nanti? Zoom. Zoom ya? Oke. Silakan minum dulu.